Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Benstan Story. Pada hari ini kita akan bahas mengenai air yang sehat. Teman-teman, tubuh manusia itu membutuhkan air yang sehat. Namun saat ini kualitas air di sekitar kita itu sudah sangat buruk ya, tercemar. Misalnya nih, kita lihat saja sungai-sungai kita itu sudah tercemar dengan deterjen, kemudian bahan-bahan kimia karena dibuangan dari pabrik-pabrik ya, yang menyalahi aturan, dibuang limbah-limbahnya dibuang ke sungai. Kemudian juga kita perhatikan kalau misalnya kita minum obat gitu, lalu kita nggak habis atau kadaluarsa, sebetulnya kita tidak boleh membuang obat-obatan kita di tong sampah. Jangan sampai obat-obatan kita terkena tanah kita atau mencemari air kita juga. Sebaiknya kalau kita tidak memakai lagi obat itu, boleh dikembalikan ke apotek untuk nanti sama-sama dibuang pada tempat khusus ya, seperti itu. Lalu air yang baik itu yang seperti apa sih? Air yang baik adalah air yang aktif dan juga air yang bersih. Air yang aktif itu air yang seperti apa teman-teman? Air yang seperti di pegunungan, sumber mata air, kalau kalian bisa lihat air terjun, kemudian ada mata air dari pegunungan, itu adalah air yang aktif. Masalahnya kita tidak bisa setiap saat mendapatkan air seperti itu ya, apalagi kita tinggal di kota besar. Biasanya kita hidupnya dengan air yang didaur ulang. Dulu saya pernah tinggal di Jakarta, air di kos-kosan saya itu kalau buat mandi rasanya licin, tidak bersih ya, lalu juga berbau seperti itu. Karena kondisi kota yang membutuhkan air dalam jumlah banyak, maka pemerintah melakukan daur ulang gitu. Tapi mostly kita hidup di perkotaan, kita hidup dari air PDAM, betul, dari pipa-pipa yang sudah dialirkan. Air tersebut bukanlah air yang aktif lagi seperti di mata air pegunungan. Lalu bagaimana caranya kita membuat air yang aktif ini? Kalau kalian punya botol minum, kalian mau minum, bisa lakukan gerakan ini dulu, kita goyang-goyang, membentuk gugus angka 8, baru diminum. Berikutnya, yang paling penting adalah kalian membuat yang namanya air pelihara. Caranya, di dalam 1 galon atau 1 tong, kalian teteskan 1 galon atau 1 tong penuh air ya, kalian teteskan dengan ekoenzim, didiamkan selama 2 hari, 2 kali 24 jam maksud saya, itu bisa kemudian kalian bisa langsung konsumsi air itu. Air tersebut juga semakin lama dibikin semakin baik, jadi didiamkan selama 3 bulan, itu efeknya jauh lebih baik. Seperti itu caranya teman-teman. Ada sebuah penelitian dari Taiwan, jadi ada seorang peneliti dari Taiwan, dia bekerja di PDAM Taiwan 47 tahun. Lalu dia mengetahui bahwa seluruh air di Taiwan itu kalau dibiarkan selama minggu, dia akan muncul bakteri E. coli, meskipun sudah melalui proses penjernihan. Lalu dia dikenalkan dengan ekoenzim ini. Dia membuat penelitian dari air Taiwan, ditambahkan dengan ekoenzim. Dia mengambil sampel sekitar 20 liter, air itu didiamkan selama 1 bulan. Lalu dia ambil sampel itu, dicek lagi di lab, ternyata hasilnya adalah tidak ada bakteri E. coli, yang pertama. Dan yang kedua ada bakteri baik, yang dinyatakan dalam angka MPN, itu meningkat, bakteri baiknya meningkat. Dan dicari lagi lebih dalam ke PDAM pusat dengan alat yang lebih canggih, bahwa memang di situ hanya bakteri baik saja, tidak ada bakteri jahatnya. Lalu sebulan kemudian dicek lagi, E. coli-nya juga tidak ada, lalu bakteri baiknya meningkat. Lalu dicoba minum ya. Ternyata air yang dia minum itu menjadi lebih lembut, lebih manis dibandingkan dari yang sebelumnya. Kemudian bulan berikutnya dia lakukan penelitian yang sama. Dia coba cek lagi di lab, di dalam E. coli-nya ada enggak, kemudian bakteri baiknya bertambah lagi dan airnya lebih enak lagi dibanding sebelumnya. Jadi teman-teman, pernahkah kalian meminum suatu air, kemudian perut Anda terasa kembung, begah, dan tidak enak? Itu karena molekul airnya itu besar-besar ya. Dengan kita melakukan pembuatan air ini, itu membuat molekul airnya itu menjadi lebih kecil, lebih lembut, sehingga lebih gampang masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Nah teman-teman, saya mengencourage Anda sekalian untuk mencoba melakukan penelitian ini juga di rumah masing-masing ya. Coba kalian boleh
preserve air di galon atau di tong, kemudian tambahkan dengan ekoenzim, dipelihara selama minimal 2 hari. Kalau kalian pengen coba rasa yang serupa dengan Bapak yang bekerja di PDAM Taiwan tadi, boleh lakukan 3 bulan. Rasanya bagaimana? Nanti bisa di-compare. Kalian boleh tulis hasil penelitian kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Semoga konten ini bermanfaat buat Anda sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat yang pertama kali datang di channel kami, saya ucapkan selamat datang. Channel Ben Sun Story membahas mengenai kesehatan, pola hidup sehat, tips-tips sehat. Buat Anda sekalian yang tertarik dengan tema-tema kesehatan, boleh subscribe channel kami, nyalakan tanda notifikasinya untuk mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Saya Santi, terima kasih dan sampai jumpa.